Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Selamat datang di Siniar Warga Baik. Ya, pada kali ini kita akan bahas mengenai topik terbaru yang terkait dengan apa, Kak Imet? Nah, ini lagi hot-hotnya ya gitu Iya. ya. Jadi Direktorat Jenderal Pajak tentu saja senantiasa bertransformasi gitu ya. Betul. Di sisi baik peraturan, terus SDM, kemudian juga ada organisasi, juga ada sistem gitu ya. Nah, tentunya terkait dengan sistem ini ada sistem yang nantinya akan kita pergunakan ya, insya Allah di tahun 2025 kita sebut aja namanya Cortex gitu ya. Ya. Cortex. Sebelum kita masuk lebih jauh, kita akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Wawan. Kemudian saya Imet Kami berdua selaku penyuluh di KPP Pratama Ciamis. Ciamis. Nah, terkait Cortex ini, mungkin yang membedakan apa Kak Imet dan sistem sebelumnya atau latar belakang yang memunculkan adanya Cortex? Oke, jadi kalau kita sebut Cortex itu sebenarnya bahasa asing ya, bahasa Inggris gitu ya. Di core itu adalah inti, kemudian teks itu ada pajak. Dan ini juga adalah singkatan ya, sebenarnya singkatan ya. Kalau singkatan lengkapnya itu CTAS ya, Cortex Administration System gitu. Jadi sistem inti administrasi perpajakan sebenarnya bahasa Indonesia seperti itu gitu ya. Nah, untuk sistem ini mengintegrasikan dari seluruh aplikasi yang ada mungkin ya saat ini gitu ya. Baik yang untuk WP maupun untuk petugas pajak gitu ya. Jadi nanti ada dalam suatu sistem yang kita sebut namanya sistem Cortex gitu ya. Nah, untuk yang aplikasi mungkin di wajib pajak atau rekan-rekan semua ini seperti mungkin DJP online, ada e-rek, e-billing, terus e-faktur, Innova, e-bupot, e-filing, ISPT, ada lain-lain dah ya, ada IPBK gitu ya, mungkin ada IPHTB gitu ya. Itu banyak sekali. Linknya masing-masing gitu ya, alamatnya masing-masing. Jadi terpisah-pisah ya, kalau yang tadi yang kita mau bikin faktur, aplikasi faktur, lapor di WP faktur, terus apa lagi, daftar BPP, Di IREK gitu ya. terus apa, mau lapor, DCP online. Yeah. Apa lagi Kak Imet? Banyak ada beberapa gitu ya, beberapa alamat, mungkin nanti portalnya beda-beda. Nah, ini sebenarnya Cortex itu ya mengintegrasikan gitu ya menjadi satu portal seperti itu. Jadi nanti tidak perlu menghafal link-linknya segala macam ya. Cukup dalam satu website saja, nanti semua layanan perpajakan dapat diakses secara langsung begitu. Betul. Makanya Cortex ini sebenarnya kan digunakan oleh rekan-rekan semua, juga oleh petugas pajak gitu, sehingga Anda menampilkan sebenarnya dua tampilan gitu ya, bagi wajib pajak kemudian juga bagi petugas pajak gitu ya. Jadi Cortex ini bukan cuma terkait pihak eksternal saja ya, termasuk internal juga, karena sebagai upaya untuk mendukung reformasi yang ada di Dijen Pajak begitu ya. Betul sekali. Nah, mungkin tadi kan pengenalan ya apa itu Cortex, kemudian mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut kira-kira urgensinya kenapa sih kita dibangun atau sekarang nantinya beralih ke Cortex gitu. Yang pertama mungkin terkait dengan cakupan proses bisnis. Di kita sendiri sekarang proses bisnis masih terpisah-pisah ya, belum terintegrasi, dan proses bisnis itu masih masing-masing, belum mencakup keseluruhan. Maka dari itu kita akan mencoba mengintegrasikan semuanya ke dalam satu sistem, sehingga nantinya data-data terkait pengelolaan data yang ada dapat terintegrasi sedemikian rupa. Jadi proses streamline dari awal sampai akhir, dan dapat terotomasi baik di yang sebagian sistem atau proses bisnisnya begitu. Selain itu juga dengan adanya sistem digital tentunya itu merupakan bagian dari pengkinian terkait dengan teknologi, supaya nantinya teknologi yang digunakan dalam perpajakan sudah up to date begitu dan mendukung industri 4.0 gitu. Kan sekarang semuanya layanan serba online ya begitu ya. Maka dari itu layanan perpajakan juga mendukung untuk dapat dilakukan secara online atau streamline yang mulai dari awal sampai akhir semuanya nanti diusahakan akan full online begitu ya Kak Imet. Betul. Jadi intinya sih satu portal gitu ya secara online. Aja. Nah, tadi kan urgensinya gitu ya. Pada intinya sih untuk mengintegrasikan kemudian mengikuti perkembangan zaman lah intinya seperti itu ya. Nah, kira-kira mungkin apa saja manfaatnya ya? Mungkin bisa dijelaskan lebih detail ya dari sistem Cortex yang akan nanti kita gunakan gitu ya. Oke, mungkin
bagi WPA yang pertama tentunya terkait dengan kemudahan. Wajib pajak tidak lagi mengakses layanan berbagai perpajakan dalam website terpisah, tetapi dalam satu portal portal saja. aja begitu. Dan selain itu juga untuk dengan alurnya itu nanti sama, sehingga nanti wajib pajak tuh dapat memahami proses bisnis yang ada begitu. Kalau misalkan kita lihat sekarang kan untuk lapor bukti potong, lapor e-faktur itu sebenarnya walaupun alurnya sama, tapi teknisnya itu sedikit berbeda ya. Nah nantinya untuk pelaporannya itu memiliki alur logika yang sama, sehingga nantinya wajib pajak itu akan Lebih terasa mudah ya. dimudahkan begitu jika sudah menguasai satu alur saja begitu. Dan setelah itu juga nantinya dengan adanya kepastian dan integrasi data, maka ada potensi konflik yang nanti akan lebih berkurang gitu, karena nantinya data-data di Ditjen Pajak akan terkoneksi dengan data-data yang dibutuhkan Ditjen Pajak begitu, baik pihak lainnya maupun pihak internal terkait dengan data tersebut begitu. Selain itu, dengan adanya sistem ini nantinya wajib pajak akan merasakan kemudahan yang jauh lebih tinggi karena beberapa sistem dari Cortex akan terotomasi begitu ya Kak, ingat. Iya. Seperti sebagian pemindah bukuan mungkin nanti ada sebagian terotomasi begitu. Tentunya itu mempertimbangkan dengan risiko maupun profil dari wajib pajak begitu. Betul. Jadi seperti kita anggap biaya kepatuhan yang Iya. rendah gitu ya. Iya. Jadi misalkan karena ini sudah online, Iya. website, jadi bisa diakses 24 jam seperti itu ya. Betul, iya. Ya, di mana saja juga bisa gitu Iya, kan. Kemudian juga mungkin spill-spill bahwa nantinya rekan-rekan semua bisa mendownload dokumen ya. Betul. Kalau ada dokumen yang diterbitkan, nanti ada notif ke akun rekan semua di Cortex, kemudian bisa mendownload sendiri gitu kan, lebih mudah gitu ya. Iya. Bahkan dalam kata lain, untuk penyampaian dokumen terkait dengan perpajakan atau informasi dapat dilakukan secara langsung ya ke akun wajib pajak masing-masing. Bahkan untuk terkait dengan faktur ya, bahkan langsung masuk ke akun Masuk ya. pajak kita begitu. Nanti kita tinggal pilih faktur pajak mana yang akan dikreditkan oleh kita atau tidak akan dikreditkan begitu. Intinya juga lebih mudah karena nanti ada notifikasinya Betul. gitu ya. Jadi nggak perlu repot-repot nanti minta faktur yang diterbitkan oleh pihak lawan, tapi nanti ketika sudah terbit dari pihak lawan otomatis masuk ke sistem kita begitu. Tuh, terotomasi Iya, ya. otomasi dan streamline prosesnya begitu. Tuh, itu bagi rekan wajib pajak semua ya. Mungkin kita bisa sampaikan juga manfaat bagi internal kami ya sebagai pegawai. Mungkin tadi cukup membantu ya sistem yang terintegrasi ya. Kemudian mungkin karena sudah online ya. Iya. Jadi mungkin pekerjaan manual itu bisa lebih berkurang sehingga kami bisa lebih produktif dan bisa meningkatkan kapabilitas pegawai gitu. Sementara bagi instansi tentu saja dengan adanya sistem yang terintegrasi, up to date sehingga lebih kredibel dan mudah-mudahan bisa dipercaya gitu ya, lebih dipercaya, lebih akuntabel ya, dapat dipertanggungjawabkan sehingga kepatuhan juga semakin tinggi, kinerjanya juga bisa semakin meningkat. Dan bagi pemilik pemangku kepentingan ini sudah online tentunya datanya bisa lebih real time ya, lebih valid gitu ya, sehingga bisa meningkatkan kualitas dari data dan data-data yang ada gitu ya. Iya, Gitu. betul. Oke, mungkin ini kan kita berubah gitu ya, berubah dari sistem yang lama kemudian jadi sistem yang baru adalah Cortex gitu ya. Kira-kira kita sebutnya mungkin proses bisnis ya, proses bisnis apa aja yang kira-kira ada di dalam Cortex gitu. Nantinya Cortex sendiri mencakup beberapa proses bisnis dan proses bisnis di sini mencakup baik yang internal maupun eksternal ya. Namun yang digunakan WP secara garis besar hanya 5 proses bisnis saja terkait dengan registrasi, pembayaran, pelaporan SPT, manajemen akun wajib pajak, kemudian layanan perpajakan. Begitu. Nah, kira-kira di ringkas ada 5 proses bisnis itu tersebut ya. Oke. Baik, kemudian pada proses bisnis registrasi atau pendaftaran gitu ya. Nah ini mungkin bisa di-spill ada perubahan seperti apa sih gitu. Oke, terkait dengan proses bisnis registrasi tentunya ini ada hal yang cukup signifikan berbeda. Jika misalkan tadinya
pendaftaran di REK, nantinya dapat langsung daftar juga di TP Portal. TP gitu. Portal itu Iya. ya. Tentunya terkait dengan pendaftaran dapat dilakukan secara online, dalam artian dapat dilakukan di mana saja. Ini mungkin konsepnya masih sama dengan sistem yang sebelumnya begitu ya. Dan namun yang perlu digarisbawahi bahwa nantinya terkait dengan aktivasi NIK yang belum memiliki NPWP dapat dilakukan juga di TP Portal atau di nanti portal wajib pajak yang versi terbaru begitu kayaknya. Betul. Iya. Dan ini juga memberikan kesederhanaan ya, karena nantinya NIK itu kalau orang pribadi nih ya, NIK jadi NPWP gitu ya. Betul. Oke. Kemudian jadi proses registrasi atau pendaftaran ya. Kemudian ada proses pembayaran ya, terkait dengan pembayaran. Ini kira-kira ada perubahan apa dari Cortex ini? Mungkin yang perlu digarisbawahi bahwa yang proses bayar ini agak sedikit ada perbaikan dari sebelumnya. Karena sebagai upaya untuk mendukung kepatuhan perpajakan, nantinya wajib pajak dituntut untuk melakukan pelaporan terlebih dahulu untuk mendapatkan kode billingnya. Jika nanti sebelumnya wajib pajak dapat membuatkan kode billing secara terpisah per transaksi, nantinya wajib pajak diminta untuk membuat bukti potong per transaksi terlebih dahulu, melaporkannya dalam bentuk SPT, baru nanti ID billingnya dapat muncul terkait dengan SPT tersebut begitu. Jadi ID billingnya Anda itu terkait dengan SPT, bukan terkait dengan transaksi. Namun atas beberapa pembayar pajak yang dilakukan secara mandiri masih dapat dilakukan pembayaran pajaknya menggunakan ID billing begitu. Ya, jadi yang cukup berbeda adalah kalau sekarang kita bisa membuat ID billing secara bebas tanpa membuat SPT-nya terlebih dahulu gitu ya. Kalau nantinya pembayaran pajak yang memang ada kaitannya dengan SPT itu diharuskan membuat SPT-nya terlebih dahulu, draft SPT-nya terlebih dahulu. Yang cukup berbeda adalah kalau sekarang mungkin terpisah dari per jenis pajak, per kode jenis setoran seperti itu ya. Betul. Kode billingnya. Namun nantinya itu single kode billing gitu ya, satu kode billing. Jadi kalau sekarang kita melaporkan SPT EBUPOT misalnya, SPT EBUPOT itu kan beberapa jenis pajak ya. Nah, beberapa jenis pajak kalau itu dalam satu SPT nantinya akan muncul cuman satu billing saja gitu ya. Itu yang berbeda. Kemudian jangka waktu expert billingnya juga dipersingkat ya. Kalau sekarang 30 hari nanti akan dipersingkat. Seperti itu. Kemudian ada juga nih hal yang baru ya, adalah kode deposit atau deposit pajak. Nah, kira-kira bisa dijelaskan seperti apa? Konsepnya seperti dompet digital lainnya ya, di mana wajib pajak dapat melakukan top up terkait dengan dana yang ada, ibaratnya store pajak terlebih dahulu. Nantinya jika misalkan ada keperluan perpajakan yang membutuhkan pembayaran pajak, dapat dilakukan pembayaran dengan mengurangi deposit yang telah dilakukan begitu. Misalkan lapor SPT kurang bayar 1 juta nih, kebetulan kita sudah mendepositkan 2 juta. Nah nantinya ketika laporan SPT, wajib pajak dapat mengambil deposit senilai kurang bayarnya begitu tanpa perlu membuat ID billing terlebih dahulu. Jadi ketika lapor SPT dan misalkan wajib pajak sudah melakukan deposit, wajib pajak mempunyai 2 opsi. 1, pembayaran melalui kode billing, dan yang kedua pembayaran melalui deposit begitu ya Kak Iman. Gitu. Jadi ini lumayan cukup membantu ya, di mana kita mengurangi risiko keterlambatan pembayaran seperti itu ya untuk deposit. Baik. Tadi terkait dengan proses pembayaran, kemudian dengan proses pelaporan SPT ini ada hal yang berubah enggak kira-kira di Cortex? Oke, mungkin kalau misalkan sekarang nih ya, misalkan lapor PPN. Terkait dengan pajak masukan, kadang kita harus minta ke lawan transaksi kan, terutama faktur-fakturnya gitu ya. Nah, nantinya dalam Cortex langsung tersinkron ke akun pajak masukan kita. Misalkan kita transaksi ke pihak lawan yang mana nantinya menerbitkan faktur, nantinya dapat langsung muncul di bagian pajak masukan kita begitu. Dan nantinya kita tinggal memilih faktur pajak mana yang akan kita kreditkan atau tidak akan dikreditkan pada SPT masa terkait begitu ya Kak Imet. Nah, selain itu bukan cuma faktur saja, terdapat juga bukti potong ya. Nantinya bukti potong tersebut akan langsung muncul di akun kita begitu, baik dalam bentuk dokumen maupun keterangan lainnya begitu. Ada tambahan?
Jadi untuk tadi ya terkait dengan bukti potong maupun faktur pajak masukan istilahnya terprepopulated gitu ya, sudah tersedia. Kemudian konsepnya adalah sekarang kalau kondisi sekarang kita kan antara pelaporan dengan pembayaran itu kan bisa terjadi perbedaan waktu jeda gitu ya. Bisa nanti ketika bayar kemudian kalau kita belum klik lapor ya berarti SPT-nya belum lapor gitu ya. Tapi nanti ketika sudah terbentuk kode billingnya tadi terkait dengan SPT kemudian dibayarkan atas kode billing tersebut otomatis gitu ya. Otomatis SPT-nya itu terlapor. Jadi konsepnya pay and submit seperti itu. Jadi SPT tersebut belum akan dianggap tersampaikan jika misalkan kode billingnya belum dilakukan pembayaran. Betul. Namun jika misalkan dilakukan pembayaran menggunakan deposit, maka akan otomatis tersampaikan gitu ya Kak Imet. Betul. Kemudian ada juga terkait dengan proses bisnis akun manajemen ya dari wajib pajak. Ini sangat berbeda kalau dengan DJP online ya. Jadi akan menyajikan informasi yang lebih detail gitu ya dibanding dengan DJP online ya. Di situ juga ada tersedia fitur semacam seperti buku besar gitu ya. Jadi ada debit kredit kalau misalkan kita ada pajak yang harus dibayar itu udah ada di sisi debit, kemudian kalau misalkan sudah di store ada di sisi kredit sehingga kita bisa memantau gitu ya. Bahkan layanan perpajakan ini juga mencakup hal yang lebih luas seperti misalkan layanan TPT yang tadinya dilakukan secara data langsung dapat dilakukan melalui portal ini seperti PKP, non efektif, pengaktifan dan lain sebagainya itu dapat dilakukan langsung kan ya? Ya, gitu ya, itu jadi lebih dibuka lagi gitu ya aksesnya ya, lebih dipermudah gitu. Ya, jadi ibaratnya nanti wajib pajak dapat melakukan semua layanan secara online begitu ya kayaknya. Nah itu kira-kira terkait dengan proses bisnisnya. Kemudian mungkin untuk Cortex ini ada hal-hal penting apa saja yang bisa diharuskan untuk wajib pajak ini mempersiapkan sebelum adanya Cortex tadi. Mungkin ini kita sampaikan sebagai materi terakhir dan untuk sebagai pengingat aja ya. Jangan lupa dilakukan update data bagi para pemilik akun di DJP Online begitu ya. Terutama jika misalkan bagian penanggung jawab silakan diisi dan bagian belum melakukan pemandaran data mohon silakan dicek ulang bagian pemandaran datanya terutama terkait dengan nama, NIK dan kartu keluarga di profil DJP Online masing-masing begitu ya. Betul, karena urgensinya nanti ketika kita mengakses sistem Cortex, yang pertama bagi yang sudah memiliki akun DJP Online itu akan diminta untuk reset password. Betul. Dan itu akan masuk ke nomor telepon atau ke email ya, sehingga pastikan tadi emailnya up to date seperti itu. Jadi sebagai penutup, pastikan dulu email dan nomor HP-nya up to date ya Kak Imet. Betul. Kalau yang apalagi yang belum validasi NIK. Iya. Pastikan sudah validasi NIK seperti itu. Mungkin demikian materi terkait Cortex yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekeliruan, kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, kita cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.